Di video ini, gue akan berbagi etika-etika dasar yang perlu kita ketahui sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan inti, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu etika? Etika adalah sebuah sistem nilai yang mengatur bagaimana cara kita bertindak, berinteraksi, dan berhubungan sosial dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, etika membimbing kita untuk kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Etika bukan hanya soal aturan yang tertulis, tetapi lebih pada sikap dasar dan perilaku yang kita tunjukkan melalui interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan hidup kita. Interaksi yang beretika menjadi fondasi yang penting dalam membangun relasi yang kuat dan saling menguntungkan. Etika-etika umum dalam kehidupan sehari-hari kali ini yang akan gue sampaikan terlihat sederhana atau sepele, tetapi kalau dilakukan secara konsisten, maka akan membuat hubungan sosial kita menjadi jauh lebih baik. Etika umum dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui yang pertama adalah mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Mengucapkan tolong dan terima kasih itu merupakan bentuk dasar kita dalam pengakuan dan penghormatan kepada orang lain. Meskipun tampak sederhana, dua kata ini sangat kuat dalam membangun hubungan yang sehat. Secara psikologis, ketika kita mengucapkan kata terima kasih, kita menunjukkan penghargaan terhadap usaha orang lain, baik itu dalam bentuk bantuan kecil ataupun besar. Dalam hubungan pribadi, keluarga, atau bahkan profesional, kata-kata ini mencerminkan rasa empati dan apresiasi. Dalam konteks sosial yang lebih luas, mengucapkan kata terima kasih itu bisa menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Dalam budaya yang penuh dengan komunikasi langsung dan tidak langsung, terima kasih menjadi jembatan yang mempererat hubungan. Tanpa kata ini, meskipun bantuan atau kebaikan yang diberikan, hubungan bisa terasa canggung atau kurang berarti. Lebih jauh lagi, ketika kita mengucapkan kata tolong, itu menunjukkan bahwa kita memiliki ketergantungan kepada orang lain. Minta tolong bukanlah tanda kelemahan, tetapi pengakuan bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dalam berbagai hal. Ini memperkuat jaringan sosial dan mendorong rasa saling peduli antar individu. Etika umum dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Memotong pembicaraan orang lain merupakan salah satu aktivitas yang sering kita tidak sadari. Padahal hal ini menimbulkan ketegangan dalam sebuah komunikasi. Saat seseorang sedang berbicara, memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan pendapat mereka adalah bentuk penghargaan terhadap hak mereka untuk didengar. Memotong pembicaraan bisa terkesan bahwa kita tidak menghargai ide atau perasaan mereka, yang bisa berujung pada perasaan tidak dihargai. Secara psikologis, mendengarkan orang lain itu bisa memberikan dampak yang baik dalam hubungan sosial kita. Ini bukan masalah kita memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh orang lain, tapi bagaimana cara kita memberikan perhatian kepada orang lain. Dengan memberi waktu bagi orang lain untuk berbicara tanpa interupsi, kita memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pemikiran atau perasaan mereka sepenuhnya. Di dalam konteks sosial atau profesional, ketidakmampuan untuk mendengarkan secara penuh juga dapat menghambat pemahaman. Banyak masalah komunikasi muncul karena salah satu pihak merasa tidak didengar, yang berpotensi mengarah pada konflik atau miskomunikasi. Oleh karena itu, penting untuk kita belajar bagaimana cara mendengarkan orang lain atau bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Etika umum dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah menjaga privasi orang lain.
Menjaga privasi orang lain itu bukan hanya sekedar kita menjaga informasi pribadi, tetapi juga dengan ruang fisik dan mental pada setiap individu. Dalam hubungan sosial, menghargai privasi orang lain adalah dasar dari rasa saling menghormati. Misalnya, membuka ponsel orang lain tanpa izin adalah bentuk pelanggaran privasi yang jelas, meskipun tujuannya baik atau dilakukan dengan niat yang baik juga. Selain itu, bentuk dari kita menjaga privasi orang lain adalah tidak membicarakan kehidupan pribadi orang lain, karena ini bisa memberikan ketidaknyamanan kepada orang lain dan bisa merusak hubungan sosial yang baik. Privasi adalah hak yang melekat pada setiap individu, dan melanggar batasan ini bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan personal maupun profesional. Dengan menjaga privasi, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga menciptakan rasa aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika umum dalam kehidupan sehari-hari yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan etika sosial yang lebih mengarah kepada rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Menjaga kebersihan tidak hanya soal kebiasaan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi pada kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan atau meninggalkan tempat makan dalam keadaan kotor adalah tanda tanggung jawab sosial. Kebersihan mencerminkan kesadaran kita terhadap dampak tindakan kita terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar. Secara lebih luas, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari etika kita terhadap lingkungan. Tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya atau membersihkan sisa makanan bisa berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi polusi dan menjaga kelestarian alam. Kebiasaan ini juga menunjukkan rasa peduli terhadap generasi mendatang yang akan mewarisi lingkungan kita. Kebersihan menjaga tempat umum itu adalah hak kita bersama. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan merupakan cara kita menunjukkan rasa hormat kepada sesama dan juga kepada lingkungan. Ini juga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman bagi semua individu yang berada di lingkungan tersebut. Etika umum dalam kehidupan sehari-hari yang kelima yang perlu kita ketahui adalah menghargai waktu orang lain. Waktu adalah sumber daya paling berharga yang ada di dunia ini. Menghargai waktu orang lain merupakan tanda kedewasaan dan profesionalisme yang ada pada diri kita. Ketika kita datang tepat waktu untuk sebuah janji temu atau acara, kita menunjukkan bahwa kita menghargai usaha dan komitmen yang telah dibuat oleh orang lain. Sebaliknya, keterlambatan seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan atau ketidakpedulian terhadap orang lain karena mereka harus menunggu kita. Keterlambatan itu menimbulkan ketidaknyamanan dan bisa mengganggu jalannya aktivitas yang sudah dijadwalkan. Dalam dunia profesional, seringkali ketepatan waktu menjadi indikator kemampuan kita dalam mengelola waktu dan disiplin diri. Ini juga berdampak pada persepsi orang lain terhadap kita. Selain itu, menghargai waktu itu sama saja dengan kita menghargai prioritas orang lain. Ketika kita membuat janji, kita seharusnya berusaha untuk memenuhi komitmen tersebut tanpa menyebabkan orang lain terpaksa menunggu atau menyesuaikan diri dengan ketidakpastian. Etika umum dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya berlaku dalam acara formal. Sebaliknya, ini tercermin dalam tindakan kita sehari-hari yang sering kali tampak sederhana, namun memiliki dampak besar terhadap kualitas hubungan sosial kita. Dengan mengucapkan kata-kata yang sopan, menghargai privasi, menjaga kebersihan, dan tepat waktu, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan sosial yang lebih harmonis. Melalui etika, kita belajar bagaimana cara memahami dan menghormati orang lain, menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui.